Sahabat, kembali lagi bersama dengan Tabib Si, tentunya di Pusat Kesehatan Tradisional Indonesia. Ini sahabat, kita juga masih di tempat klien seperti biasa. Habis terapi sambil istirahat kita buatkan video. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat tentunya sering menjumpai atau kadang-kadang menjumpai seseorang atau teman kita atau keluarga kita tiba-tiba ketawa sendiri, tiba-tiba menangis sendiri. Bahkan bisa melihat makhluk-makhluk gaib atau kata lain punya indera keenam tentunya ya, atau biasanya kita mendengarkan cerita seseorang bisa berbicara dengan makhluk gaib. Nah, ternyata sahabat ini itu belum tentu kesurupan atau belum tentu katakan orang pintar atau orang indigo. Bisa saja sahabat ini menderita suatu penyakit namanya skizofrenia. Skizofrenia adalah sahabat gangguan mental yang cukup serius di mana penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan hayalan dan realitas sebenarnya sahabat. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda seseorang terkena skizofrenia. Nah, meliputi perubahan pola pikir dan perilaku sahabat ya. Yang pertama, mengalami halusinasi. Halusinasi ini adalah mengalami perasaan yang sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Jadi sahabat, yang tidak nyata yang ada dalam pikiran dia, seolah dia mengalami kenyataan itu padahal tidak nyata. Misalnya mendengar bisikan gaib. Halusinasi pendengaran merupakan bentuk halusinasi yang paling sering terjadi sahabat pada penderita skizofrenia. Yang kedua itu delusi. Delusi atau waham adalah meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan ya sahabat, seperti merasa diawasi, ada yang diikuti makhluk gaib, macam-macam, atau bahkan disakiti. Ini dapat memengaruhi perilaku penderita skizofrenia tadi sahabat. Nah, yang ketiga, mengalami kekacauan dalam berpikir. Kesulitan untuk berkonsentrasi dapat membuat penderita skizofrenia sulit fokus sahabat. Jadi mengerjakan segala sesuatu tuh nggak fokus. Bahkan pada saat melakukan aktivitas sederhana seperti membaca, menonton, hal ini bisa menyebabkan penderita skizofrenia sulit mengingat dan berkomunikasi. Nah, yang keempat sahabat, kekacauan dalam berperilaku. Kekacauan ini biasanya ditandai dengan perilaku motorik yang tidak teratur dan ini tidak bisa mengontrol perilakunya sahabat.
dan gerak tubuh yang tidak normal atau sulit diprediksi. Kadang-kadang bertingkah-tingkah aneh, yang tadi bilang nangis sendiri, kadang-kadang mau kemana, jadi nggak bisa ngontrol. Secara tidak terduga, penderita skizofrenia bahkan dapat berteriak tiba-tiba tadi sahabat ya, nangis tiba-tiba, ketawa tiba-tiba ngomong sama orang, dan bisa juga marah-marah tanpa alasan sahabat, tiba-tiba marah dia, ya itu. Kemudian juga ada tanda-tanda yang lain juga sahabat, ada tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda ini mengacu pada hilangnya minat, motivasi, ekspresi wajah yang lesu, lemah misalnya, motivasi hidupnya nggak ada, tidur aja di kasur misalnya. Nah, gejala ini bisa berlangsung beberapa tahun nih sebenarnya sahabat, kalau memang ada tanda-tanda tadi. Sebelum penderita mengalami gejala awal, gejala ini umumnya muncul bertahap sahabat, dan memburuk seiring waktu, berjalan waktu. Kalau tidak ditangani dengan baik, gejala ini akan memburuk, atau gejala skizofrenia ini akan memburuk. Beberapa gejala tersebut adalah respon emosional yang tidak stabil, yang ganjil seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak sesuai dengan situasi. Jadi seperti tadi bicara, oh saya habis ketemu makhluk ini, ketemu itu, jadi sulit merasa senang dia sahabat, sulit merasa bahagia atau puas gitu, nggak bersosialisasi dengan, lebih memilih berdiam diri di kamar, di rumah misalnya. Jadi hilang minat dan motivasi hidupnya seolah-olah nggak ada artinya sahabat. Nah, pada berbagai aktivitas perubahan pada pola tidur juga sahabat, misalnya ingin tidur terus mengurung di dalam kamar tadi, jadi tidur aja, siang malam tidur, pokoknya kerjanya malas lah gitu. Abai pada pada penampilannya, acak-acakan penampilan, kadang nggak mandi 3 hari, kadang 4 hari, bodoh amat, pokoknya orangnya bodoh amat. Kadang-kadang kebersihannya juga nggak diperhatikan, kuku nggak digunting misalnya. Bahkan yang parah ya sahabat ya, jadi saya punya klien, bahkan parahnya itu tiap ada gejala ini ya, itu dia mau bunuh diri, tapi alhamdulillah berkali-kali bunuh diri belum mati ya, mungkin belum ajalnya, maaf ya sahabat ya. Kemudian jika sahabat atau anggota keluarga, teman atau yang lain mengalami gejala seperti atas, jadi jangan berpikiran, oh kesurupan, dia kena jin, oh kesurupan atau kena setan atau kiriman orang. Berpikiran positif aja untuk sahabat. Nah, kalau kita bisanya berpikiran dia sudah kena jin, kena sahabat, kena sesuatu kiriman, akhirnya penyakit utama itu tidak diobati, jadi mengobati yang gaib-gaibnya saja. Boleh-boleh saja mengobati itu gitu sahabat, tapi yang pertama itu yang diobati dulu adalah gejala penyakitnya dulu. Jadi segera periksakan ke dokter sahabat atau ke psikiater untuk memastikannya, supaya penyakit ini apa sebenarnya, apakah dia anxiety, mengalami kecemasan, ketakutan, itu bisa sahabat. Kemudian depresi dia, kemudian stres gitu. Jadi biar bisa ditanganin dengan baik sahabat. Yang penting penyakit utama itu ditanganin, baru yang gaibnya misalnya kalau mau itu.